Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 7 April 2022, berjudul Berdiamlah dan Ketahuilah. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Berdiamlah dan ketahuilah, sebagai petunjuk bagi kita agar mau menuruti nasihat, dikarenakan nasihat itu adalah milik Tuhan, firman-Nya, sehingga kita lebih dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, faedah bagi setiap orang percaya, berdiamlah dan ketahuilah adalah agar kehidupan Yesus bisa nyata di dalam diri kita dengan menghasilkan tabiat dan pekerjaan-pekerjaan yang sama sebagaimana itu juga dilakukan oleh Yesus. Setiap anak hidup oleh kehidupan ayahnya. Jika kamu anak-anak Allah, diperanakan oleh rohnya, kamu hidup oleh kehidupan Allah. Di dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kehidupan Yesus dinyatakan di dalam tubuh kami yang fana ini. Sehingga kehidupan yang di dalam kamu akan menghasilkan tabiat yang sama dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang sama sebagaimana itu dilakukan di dalam Dia. Dengan demikian, kamu akan sesuai dengan setiap aturan hukumnya, karena Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Melalui kasih, tuntutan hukum Taurat akan digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kedua, faedah bagi setiap orang percaya, berdiamlah dan ketahuilah adalah agar ada waktu berkomunikasi dengan hatinya sendiri, melalui alam dan dengan Allah, dan supaya semakin jelas kita bisa mendengar suara Allah dan bisa memperoleh pengalaman pribadi dalam mendapatkan pengetahuan akan kehendak-Nya. Semua orang yang sedang mendapatkan latihan dari Allah memerlukan saat-saat tenang untuk berkomunikasi dengan hatinya sendiri, dengan alam dan dengan Allah. Dalam diri mereka haruslah dinyatakan satu kehidupan yang tidak sesuai dengan dunia ini, dengan kebiasaannya atau dengan praktiknya. Dan mereka perlu memperoleh pengalaman pribadi dalam mendapatkan pengetahuan akan kehendak Allah. Kita harus secara perorangan mendengar Allah berbicara langsung ke dalam hati kita. Bila mana suara-suara yang lain didiamkan, dan kita nantikan Dia dalam ketenangan jiwa, maka semakin menjelaskan suara Allah. Ketiga, faedah bagi setiap orang percaya, berdiamlah dan ketahuilah adalah agar kita sebagai manusia yang fana bisa bersembunyi dan berdiam di dalam Yesus Kristus dengan senantiasa menjaga mulut agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menusuk. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar dan menusuk. Keluarkanlah kata-kata demikian dari setiap artikel yang ditulis, dan buanglah itu dari tiap ucapan kita. Biarlah firman Allah yang memotong dan menemplak. Hendaklah manusia yang fana bersembunyi dan berdiam di dalam Yesus Kristus. Keempat, faedah bagi setiap orang percaya, berdiamlah dan ketahuilah adalah agar supaya kita tidak pernah membenarkan dosa oleh perkataan atau perbuatan kita, tetapi sebaliknya menyatakan kepada orang-orang lain betapa indahnya juru selamat kita itu. Sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini hanya karena kita gemar akan kepelisiran belaka untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Pergaulan serupa itu dapat mendatangkan bencana belaka. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa oleh perkataan atau perbuatan kita, oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.